warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pada bagian ketiga dari penjelasan materi sistem sirkulasi darah. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi pada materi pembuluh darah. Kita akan tahu pembuluh darah, bagaimana struktur pembuluh darah. Ini struktur pembuluh darah di part kedua. Kemarin itu kita sudah sebutkan dari struktur pembuluh darah. Dari pembuluh darah ini, baik pada vena maupun pada pembuluh arteri, itu memiliki struktur yang mirip. Bagian luarnya ada, kemudian bagian lapisan tengahnya juga ada. Ada subendotelium, dan paling dalam itu adalah endoteliumnya. Dan inilah gambarnya seperti ini. Jadi pembuluh darah ini yang dilewati oleh darah. Ya, kalau ada penyumbatan di sini, itulah penyakit-penyakit yang disebut sekarang itu arteriosklerosis, penyumbatan pembuluh darah ya. Berikutnya yang ini dihubungkan oleh apa ini pembuluh darah ini? Ini dihubungkan oleh pembuluh yang halus namanya pembuluh kapiler. Nanti kita lihat satu-satu. Bagaimana pembuluh nadi? Pembuluh nadi atau disebut dengan arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung dan umumnya mengandung banyak oksigen. Pembuluh ini tebal, elastis, dan memiliki sebuah katup atau valvula semilunaris terletak di dekat permukaan sehingga dapat dirasakan denyutnya. Ini biasa di bagian tangan kita atau di bagian leher itu ada pembuluh nadi. Kita bisa temukan denyutnya. Pembuluh nadi tersusun atas 3 lapis jaringan. Lapisan luar berupa jaringan ikat yang kuat dan elastis. Lapisan tengah berupa otot polos yang berkontraksi secara tak sadar. Lapisan dalam berupa jaringan endotelium yang melindungi jaringan di dalamnya. Pembuluh nadi ada satu pembuluh nadi besar atau aorta. Ini biasa ada kelihatan di urat leher kita. Disebut dia sebutannya itu urat leher. Aorta adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kiri jantung, bilik kiri jantung berarti sebelah ini, sebelah kiri, menuju ke seluruh tubuh. Itu aorta. Aorta bercabang-cabang disebut pembuluh nadi. Jadi aorta itu adalah pembuluh nadi yang besar. Arteri bercabang-cabang disebut arteriola. Arteriola bercabang-cabang itu namanya kapiler. Kapiler tersusun oleh satu lapis jaringan endotelium. Kapiler-kapiler akan saling bertautan dan berhubungan dengan kapiler vena yang dinamakan venula. Jadi kapiler vena namanya venula. Yang berikutnya ada namanya pembuluh nadi paru-paru atau arteri pulmonalis. Ya, kebalikan dari tugasnya arteri biasa ini. Adalah pembuluh yang dilewati darah dari bilik kanan. Oke. Dari bilik kanan menuju paru-paru. Dari bagian atas ini menuju paru-paru. Nanti kita lihat struktur jantung. Banyak mengandung karbon dioksida. Seharusnya arteri itu kan oksigen yang dia bawa. Tapi ini dia membawa karbon dioksida. Artinya darah yang mengandung karbon dioksida. Yang dilepaskan ke paru-paru. Di dalam paru-paru, darah melepas karbon dioksida dan mengikat oksigen. Yang oksigen apa tadi? Adalah hemoglobin. Dari kapiler di paru-paru, darah akan menuju ke venula. Kemudian vena pulmonalis dan kembali ke jantung. Jadi vena pulmonalis itulah yang membawa oksigen. Padahal fungsinya vena adalah membawa CO2 kan? Ya, ini kebalikannya. Berikutnya kita masuk ke pembuluh yang kedua. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung yang mengandung karbon dioksida. Dinding pembuluh lebih tipis dan tidak elastis. Perhatikan. Di sepanjang pembuluh balik atau vena terdapat katup. Di sepanjang. Pembuluh balik yang masuk ke jantung, satu ada namanya vena cava. Vena cava itu bercabang-cabang menjadi vena. Vena bercabang-cabang menjadi kapiler vena yang disebut dengan venula. Ada dua macam vena cava.
ada vena cava bagian atas superior dan ada vena cava inferior. Vena cava superior adalah yang membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian atas tubuh ke serambi kanan jantung. Perhatikan, bagian tubuh atas ke serambi kanan jantung. Vena cava inferior adalah membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian tubuh lainnya dan anggota badan paling bawah atau bagian bawah ke serambi kanan jantung. Ya, vena cava inferior. Jadi vena cava ini membawa darah yang mengandung CO2 dari bagian tubuh atas kemudian bagian bawah atas. Dia bertemu nanti di sana sama-sama membawa CO2. Vena pulmonalis. Tadi vena cava, kemudian kedua vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu membawa darah yang mengandung oksigen dari paru-paru ke serambi kiri jantung. Ini dia jantung kita. Mana itu serambi? Ini serambi. Bagian atas. Jadi berdenyut ini cek memukul itu dari bagian bilik. Ini atrium, serambi kiri bagian sini kalau kita belah dua ini. Ini bagian kiri, ini bagian kanan. Jadi ini yang disebut dengan serambi kanan. Jadi vena cava itu semua membawa darah ke sini. Nanti dari vena cava superior itu yang dia bawa langsung ke bilik kanan. Nanti bilik kanan tarik ke atas, masuk ke paru-paru. Nanti kalian baca lagi. Inilah jantung kita. Di sini ada katup-katupnya, ada biscupidalis. Ada katup-katup yang menyebabkan darah dari serambi kiri tidak jatuh ke bilik kiri, itu ada katupnya. Ya, oke. Jantung itu mempunyai 4 ruangan yang terbagi sempurna dan terbungkus oleh perikardia. Ada pembungkusnya. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi, atrium sinister dan dexter, dan 2 bilik, yaitu ventricle sinister dan ventricle dexter. Serambi juga dapat berfungsi sebagai pompa yang lemah. Bilik memberi tenaga yang mendorong darah ke paru-paru dan sistem sirkulasi tubuh. Jadi bilik yang itu, kalau dek-dek itu bilik itu yang cepat. Jantung dipengaruhi oleh saraf simpatik dan parasimpatik, nervus vagus. Di antara serambi dan bilik jantung terdapat katup, yaitu atrioventrikuler atau biscupidalis. Jadi antara serambi dan bilik itu ada katupnya. Supaya apa? Tidak bercampur darahnya. Bagaimana cara kerja jantung? Otot jantung bekerja dengan sendirinya atau berkontraksi tanpa diperintah oleh otak kita. Manusia normal biasanya jantungnya berkontraksi, bisa hitung sendiri, 72 kali setiap menit dan memompa darah 60 cm kubik. Sirkulasi jantung terdiri dari periode relaksasi yang dinamakan diastol dan periode kontraksi dinamakan sistol. Kalau sistol itu darah memompa keluar dari jantung, kalau diastol itu masuk ke dalam jantung. Itu yang disebut dengan tensi pisah, tensi darah itu ada 120/90, berarti 120-nya sistolnya, 80-nya adalah diastolnya. Darah yang dipompa keluar jantung memiliki kekuatan dan kecepatan mengalir tertentu. Dilanjutkan oleh pembuluh nadi, tekanan darah diukur dengan tensimeter atau disebut dengan nama sphygmomanometer. Orang dewasa yang sehat, sistolnya itu 120 mm Hg dan diastolnya 80 mm Hg. Tapi ini tergantung jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki berbeda. Ya, ini dia skema peredaran darah pada manusia. Jadi peredaran darah kita itu ada yang disebut dengan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau kecil itu berarti darah ini dari jantung ke seluruh tubuh masuk ke jantung, ya. Tapi kalau peredaran darah besar ini semuanya dari bilik ini terus naik, terus saya ulangi, dari serambi atau dari bilik terus masuk ke seluruh tubuh kapiler, terus ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung. Itu peredaran darah besar. Nanti dibaca lebih jauh lagi. Yang jelasnya ada perbedaan dari sisi jauh
dekatnya dia